Halo teman-teman mobil gue. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering kita dengar di jalanan Indonesia. Pasti sering kan dengar istilah mobil diesel itu bandel. Nah, kenapa ya begitu? Sebelum kita kupas tuntas, ayo kenalan dulu sama yang namanya mesin diesel. Mesin diesel ini diciptakan oleh seorang insinyur jenius bernama Rudolf Diesel lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi teknologinya sudah sangat matang dan terbukti dari waktu ke waktu. Mesin ini adalah jenis mesin pembakaran dalam yang cara kerjanya sedikit berbeda dari mesin bensin yang mungkin lebih familiar buat kita semua. Perbedaan utamanya terletak pada cara bahan bakar dibakar di dalam mesin. Kalau mesin bensin butuh busi untuk memantik api dan membakar campuran udara dan bensin, mesin diesel tidak begitu. Mesin diesel bekerja dengan cara yang lebih unik dan efisien. Dia hanya menghisap udara ke dalam silinder, lalu memampatkan atau menekan udara itu dengan sangat kuat. Tekanan yang sangat tinggi ini membuat suhu udara di dalam silinder jadi panas sekali, jauh lebih panas dari oven di rumah kita. Baru setelah itu, solar disemprotkan ke dalam udara panas tersebut dan langsung terbakar dengan sendirinya, tanpa perlu percikan api dari busi. Proses pembakaran tanpa busi inilah yang menjadi salah satu kunci kekuatan mesin diesel. Karena harus menahan tekanan yang super tinggi, semua komponen di dalam mesin diesel dibuat dengan material yang jauh lebih tebal dan lebih kuat dibandingkan komponen mesin bensin. Coba saja bandingkan blok mesin, piston atau stang piston mobil diesel dengan mobil bensin. Pasti kelihatan lebih kokoh dan lebih berat. Konstruksi yang super kuat inilah yang menjadi fondasi awal kenapa mesin diesel dikenal punya daya tahan yang luar biasa dan bisa diandalkan untuk pekerjaan berat dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka dari itu, jangan heran kalau suara mesin diesel terdengar lebih kasar atau bergetar lebih kuat. Itu bukan berarti mesinnya jelek ya. Suara dan getaran itu adalah karakter khas yang muncul akibat tekanan kompresi yang sangat tinggi di dalam ruang bakar. Ini adalah ciri dari sebuah mesin yang memang dirancang untuk bekerja keras, bukan untuk bermanja-manja. Ibaratnya, mesin diesel itu seperti seorang atlet angkat besi yang badannya kekar dan tenaganya besar. Mungkin tidak sehalus penari balet, tapi soal kekuatan dan ketahanan, dia juaranya. Itulah pengenalan singkat kita tentang si pekerja keras ini. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam lagi. Ada 3 alasan utama kenapa mobil bermesin diesel ini pantas menyandang gelar bandel dan jadi idola banyak orang di Indonesia. Alasan pertama, tentu saja, adalah daya tahan mesinnya yang luar biasa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, komponen mesin diesel memang dirancang super kuat. Dibuat dari material baja berkualitas tinggi dan lebih tebal, membuatnya tidak gampang rusak atau aus meskipun dipakai bekerja keras setiap hari. Mesin ini bisa menempuh ratusan ribu kilometer tanpa perlu turun mesin, asalkan perawatannya benar dan teratur. Alasan kedua yang tidak kalah penting adalah efisiensi bahan bakarnya. Mobil diesel terkenal sangat irit. Kenapa bisa begitu? Karena mesin diesel punya rasio kompresi yang tinggi, proses pembakarannya menjadi lebih sempurna dan efisien. Setiap tetes solar yang dibakar bisa menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan bensin. Makanya, dengan jumlah bahan bakar yang sama, mobil diesel bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Ini sangat menguntungkan, apalagi untuk penggunaan komersial atau untuk perjalanan jauh antar kota yang butuh efisiensi biaya operasional yang maksimal. Kantong jadi tidak cepat bolong. Alasan ketiga adalah perawatannya yang relatif lebih simpel. Mungkin ada yang kaget, kok bisa lebih simpel? Begini penjelasannya. Mesin diesel tidak punya banyak komponen kelistrikan yang rumit seperti mesin bensin. Contoh paling gampang, mesin diesel tidak punya busi, koil, atau distributor. Komponen-komponen ini seringkali jadi sumber masalah pada mobil bensin seiring bertambahnya usia. Dengan lebih sedikit komponen yang bisa rusak, potensi masalahnya juga lebih sedikit. Perawatan rutinnya jadi lebih fokus pada hal-hal mendasar seperti ganti oli secara teratur, membersihkan filter solar, dan memastikan sistem injeksi bahan bakarnya bekerja dengan baik. Jadi, kalau kita gabungkan ketiga keunggulan ini, mesin yang tahan banting, konsumsi bahan bakar yang sangat irit, dan perawatan yang tidak merepotkan, maka lengkaplah sudah alasan kenapa mobil diesel disebut bandel. Mesin ini benar-benar dirancang untuk jadi kuda pekerja yang bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Dia tidak hanya kuat, tapi juga tidak boros dan tidak manja.
Kombinasi inilah yang membuatnya menjadi pilihan yang sangat logis dan cerdas, terutama bagi mereka yang membutuhkan kendaraan yang produktif dan punya biaya operasional yang rendah untuk jangka panjang. Kalau kita bicara teori saja, mungkin kurang meyakinkan. Mari kita lihat langsung bukti nyatanya di sekitar kita, di jalanan Indonesia setiap hari. Coba perhatikan kendaraan apa yang paling banyak digunakan untuk angkutan umum atau transportasi publik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Jawabannya pasti tidak jauh dari bus kota, metro mini, Kopaja, sampai angkot-angkot di daerah. Hampir semuanya menggunakan mesin diesel. Kenapa? Karena mereka harus beroperasi dari pagi sampai malam, menempuh jarak ratusan kilometer setiap hari, dan harus selalu siap mengangkut banyak penumpang. Hanya mesin yang benar-benar tangguh yang sanggup melakoni tugas seberat itu. Contoh nyata lainnya adalah para raja jalanan, yaitu truk-truk besar pengangkut barang. Bayangkan saja, truk-truk ini harus membawa beban berton-ton, melintasi Pulau Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Mereka melewati jalan tol yang mulus, jalanan pedesaan yang sempit, hingga tanjakan curam di pegunungan. Mesin apa yang mereka andalkan? Tentu saja mesin diesel. Torsi atau tenaga putaran bawah yang besar dari mesin diesel sangat dibutuhkan untuk menarik beban berat dari kondisi diam atau saat menanjak. Mesin bensin pasti akan kewalahan dan sangat boros jika dipaksa melakukan pekerjaan seberat ini setiap hari. Kita geser sedikit ke area pedesaan atau perkebunan. Coba lihat mobil apa yang dipakai oleh para petani atau pekebun untuk mengangkut hasil panen mereka. Seringkali kita akan melihat mobil-mobil pickup atau mobil niaga ringan seperti Toyota Kijang kotak atau Isuzu Panther yang legendaris. Mobil-mobil ini sudah berumur puluhan tahun, tapi masih gagah bekerja keras mengangkut sawit, sayuran, atau hasil bumi lainnya dari ladang ke pasar. Mereka seringkali melewati jalanan tanah yang becek dan berbatu. Ini adalah bukti nyata bahwa mesin diesel tidak hanya kuat, tapi juga punya umur kai yang sangat panjang. Dari bus kota yang tidak pernah lelah, truk logistik yang menjadi tulang punggung ekonomi, hingga mobil pickup tua di pedesaan, semuanya bercerita tentang hal yang sama. Mereka semua adalah testimoni hidup betapa bandelnya mesin diesel. Mereka memilih diesel bukan karena gaya, tapi karena sebuah kebutuhan mutlak akan kendaraan yang kuat, bisa diandalkan, dan tidak bikin pusing soal biaya operasional. Keberadaan mereka di jalanan Indonesia selama puluhan tahun adalah bukti paling sahih yang tidak bisa dibantah oleh siapapun tentang ketangguhan mesin diesel. Salah satu keunggulan terbesar mesin diesel yang membuatnya sangat dicintai adalah kemampuannya untuk melahap perjalanan jauh dan menaklukkan medan berat. Karakteristik mesin diesel yang menghasilkan torsi besar pada putaran mesin rendah adalah kuncinya. Torsi ini ibarat tenaga dorong awal yang kuat. Makanya, saat mobil diesel menghadapi tanjakan yang sangat curam atau jalanan berlumpur, pengemudi tidak perlu menginjak gas dalam-dalam. Cukup dengan sedikit tekanan pada pedal gas, mobil sudah bisa merayap naik dengan mantap tanpa mesin terasa ngos-ngosan atau kehilangan tenaga. Kemampuan ini sangat berbeda dengan mesin bensin. Mesin bensin biasanya butuh putaran mesin yang lebih tinggi untuk bisa menghasilkan tenaga puncaknya. Akibatnya, saat ketemu tanjakan, pengemudi mobil bensin harus sering-sering oper gigi ke posisi yang lebih rendah dan menjaga putaran mesin tetap tinggi. Hal ini tidak hanya membuat mesin meraung keras, tapi juga membuat konsumsi bahan bakar menjadi sangat boros. Sebaliknya, mobil diesel bisa melaju lebih santai dan stabil, menjaga efisiensi bahan bakar tetap optimal, meskipun sedang melewati rute yang menantang dan penuh tanjakan. Untuk perjalanan jauh, seperti touring antar provinsi atau mudik lebaran, mobil diesel juga jadi pilihan yang sangat nyaman dan efisien. Karena konsumsi solarnya yang irit, kita tidak perlu terlalu sering mampir ke SPBU. Jangkauan tempuh untuk satu tangki penuh bisa jauh lebih panjang dibandingkan mobil bensin dengan kapasitas tangki yang sama. Ini tentu membuat perjalanan jadi lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Kita bisa lebih menikmati perjalanan tanpa harus khawatir indikator bahan bakar cepat turun. Perjalanan jauh pun terasa lebih tenang dan menyenangkan. Kesimpulannya, mesin diesel adalah jawaban bagi mereka yang membutuhkan kendaraan serbaguna. Dia adalah teman setia untuk perjalanan keluarga lintas pulau yang butuh efisiensi, sekaligus partner tangguh untuk petualangan off-road menembus hutan atau pegunungan. Kombinasi antara torsi badak, keiritan bahan bakar,
dan daya tahan mesin yang superior, menjadikannya pilihan yang sangat logis. Jadi, tidak mengherankan jika di Indonesia, di mana kondisi geografisnya sangat beragam, dari jalan tol mulus hingga jalanan desa yang rusak, mobil diesel tetap menjadi primadona dan pilihan utama bagi banyak orang yang mencari kendaraan yang benar-benar bandel.